Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang apa yang najis dan tidak, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan penegasan kepada para muridnya yang pada waktu itu dalam percakapan dengan orang Farisi dan juga beberapa ahli Taurat. Murid-muridnya masih belum jelas. Ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sudah meninggalkan mereka, Yesus lalu memanggil banyak orang itu untuk datang kepadanya, dan Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk tidak menajiskan, tetapi yang keluar itulah yang menajiskan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Lalu Tuhan Yesus Kristus mendengarkan, kalau punya telinga untuk mendengar, ya pakailah telinga itu mendengar, dan supaya mereka memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus Kristus juga ingin menegaskan bahwa sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang najis untuk apa yang kita makan. Karena itu ia menegaskan, setelah orang banyak itu juga pergi, dan kemudian Yesus masuk ke rumah dan dengan muridnya sendiri, lalu Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran secara khusus kepada mereka. Apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi dikatakan ke dalam perut, lalu dibuangnya keluar. Dengan demikian ia menyatakan bahwa tidak ada makanan yang najis atau semua makanan halal untuk dimakan, karena bukan yang masuk ke dalam mulut lalu ke perut dan dibuang itu yang najis, tapi yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan. Yang keluar dari hati, yang keluar dari pikiran, itulah yang menajiskan. Lalu Tuhan Yesus Kristus lebih lanjut memberikan penjelasan. Apa yang keluar dari pikiran yang jahat, dari hati yang jahat, itulah yang menajiskan. Dengan demikian ia bersabda, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Tuhan Yesus Kristus menggarisbawahi, bukan apa yang masuk melalui mulut lalu ke perut dan dibuang itu yang menajiskan. Tidak ada makanan yang menajiskan, bahkan juga kalaupun makan dengan tangan tanpa dicuci pun tidak menajiskan. Memang orang-orang kemudian berpikir dan menjaga kebersihan untuk kesehatan. Karena itu orang menjaga diri untuk tetap bersih tangannya, apalagi sebelum dia makan, membersihkannya dengan berbagai macam alat atau bahan agar tangan benar-benar bersih dan higien, sehingga ketika makan tidak akan mempengaruhi kesehatannya. Namun apa yang dimakan, yang masuk melalui mulut kemudian ke perut, tidak ada yang menajiskan. Yang menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam, yang dikuasai oleh pikiran dan hati yang jahat. Tuhan Yesus sudah menjelaskan dan menyebutkan beberapa hal yang menajiskan, seperti halnya percabulan, seperti halnya perzinahan, seperti halnya keserakahan, dan berbagai macam kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, dan iri hati. Telah disebutkan itulah yang menajiskan, karena itu keluar dari hati, dikuasai oleh pikiran yang jahat. Oleh karena itu kita harus betul-betul berpikir, memang makanan tidak menajiskan, tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu untuk makan, pada akhirnya juga berakibat yang tidak baik terhadap kehidupan kita atau kesehatan kita. Karena itu sekalipun kita boleh makan apapun dan tidak ada yang menajiskan, kita harus mengendalikan dalam hal kita makan, bahkan kita memutuskan untuk memilih makan ini, makan itu, dan seterusnya agar berguna bagi kesehatan tubuh, tapi juga untuk kesehatan rohani kita, kesehatan pikiran kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan akal kita. Maka Tuhan Yesus Kristus melalui Paulus bersabda demikian, hendaklah segala perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Jadi supaya kita hidup benar dan dikendalikan oleh hati dan pikiran yang benar, maka pikiran dan hati kita harus dipenuhi dan dikuasai oleh firman Kristus. Jangan pernah berhenti belajar firman Kristus, merenungkannya, dan biarlah hati pikiranmu dikendalikan oleh firman-Nya, oleh kehendak dan maksud-Nya. Maka kita dapat menjaga diri dari kenajisan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.